Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Bukan Tanpa Resiko. Saudara, kisah Natal tidak bisa dipisahkan dengan pribadi Maria, perawan yang mendapat kasih karunia Allah untuk melahirkan bayi Yesus. Kita mungkin berpikir adalah enak bisa dipilih untuk menjadi ibu Tuhan Yesus. Itu karena kita sudah mengerti kisah lengkapnya dan kita sudah mengerti Injil. Namun tidak demikian dengan Maria pada waktu itu. Saya mencoba menghayati keadaannya, saudara. Bagaimana seorang perawan yang tentu masih muda, belum banyak pengalaman, didatangi malaikat yang mengatakan bahwa ia beroleh kasih karunia dan akan melahirkan seorang putra, dan supaya ia menamainya Yesus. Ia akan disebut anak Allah. Ia akan menjadi raja dan kerajaannya tak akan berkesudahan. Ayat 30-33. Perhatikan saudara, Alkitab mencatat Maria terkejut dan takut. Terkejut karena tidak menyangka akan ditemui malaikat Gabriel. Takut karena belum bersuami. Tidak heran, secara spontan ia berkata, "Bagaimana mungkin? Karena aku belum bersuami." Itu artinya, jika ia akhirnya menerima untuk menjadi ibu dari bayi Yesus, ada resiko yang harus ia tanggung. Bukan tidak mungkin tunangannya akan meninggalkan dia ketika mendapati bahwa ia telah mengandung. Belum lagi dampak sosial yang akan diterimanya, di mana budaya waktu itu ketika seorang kedapatan berzina, maka bisa dirajam batu sampai mati. Resiko yang sangat berat. Itu berarti untuk menerima kasih karunia dari Allah, Maria harus bersedia menanggung resiko, harus mempertaruhkan hidupnya. Tetapi yang pasti, Tuhan tidak mungkin salah memilih orang. Maria pastilah tipe orang yang mengasihi Tuhan, walaupun ia masih muda. Dan memang benar, saudara, akhirnya Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lukas 1 ayat 38. Maria mengakui bahwa dirinya hamba yang harus tunduk dan taat kepada kehendak tuannya. Itulah sebabnya ia menerima. Ia menjawab, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ini sungguh mengagetkan dan sungguh luar biasa. Itu berarti Maria berani mempertaruhkan seluruh hidupnya demi mengandung, demi melahirkan bayi Yesus, Sang Mesias itu. Itu artinya Maria sekali lagi berani dan bersedia menanggung resikonya. Ia siap andaikan Yusuf memutuskan hubungannya dengan dia. Andai kata ia harus menanggung malu
ditolak keluarga atau masyarakat pada waktu itu. Bahkan kalau sampai dilempari batu. Itu artinya Maria berani mempertaruhkan seluruh hidupnya demi bayi Yesus. Demikian juga kita, saudara. Kita pun sesungguhnya adalah orang-orang yang memiliki resiko. Karena kita menerima kasih karunia, yaitu penebusan atas dosa kita oleh karya salib Kristus. Memang itu diberikan secara cuma-cuma, tetapi bukan berarti kita yang menerimanya tidak dituntut tanggung jawab. Sebaliknya, kita juga harus mau dan berani mempertaruhkan segenap hidup kita. Kalau Kristus telah mati bagi kita, kita juga harus bersedia hidup bagi Dia, seperti dituliskan dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi tidak lagi ada pilihan, saudara, kecuali kita hidup hanya untuk melayani pikiran dan perasaan Kristus. Memang itu tidak mudah, juga tidak berat, tetapi sangat sukar dan sangat berat, bahkan terkesan mustahil. Tetapi seperti kata malaikat kepada Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi, ketika kita memiliki tekad yang bulat, kenekatan seperti Maria, bersedia menanggung risiko, serta mempertaruhkan segenap hidup kita, apapun itu, termasuk menderita, karena harus menyalibkan daging dan segala hawa nafsunya, maka Tuhan pasti memberikan kesanggupan melalui Roh Kudus-Nya. Sebab itu, saudara, mari kita sadar bahwa menerima kasih karunia itu bukan tanpa resiko. Sebaliknya, justru resikonya besar. Taruhannya adalah segenap hidup kita. Kita harus mau berjuang untuk mati atas dosa, supaya kita bisa hidup bagi Dia, atau kasih karunia itu akan sia-sia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.